Oke, baik teman-teman. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tugas UAS dari mata kuliah Machine Learning. Nah, jadi di sini kelompok saya mengambil dataset yang pertama, yaitu dataset deteksi uang palsu atau asli. Di sini ada 4 input, ada target di sini. Dan ini ada keterangannya, untuk targetnya itu 0 itu adalah uang asli dan 1 itu adalah uang palsu. Oke, jadi di sini sudah ditentukan juga arsitekturnya, ada 441 ya, yaitu 4 input, 4 hidden dan 1 output. Oke. Nah, di sini ada nama kelompok. Jadi nama saya itu Gilam Saputra Desma dengan NIM 2310010036, dan teman saya ada Naura Rania Fitri Rekayasa dengan NIM 2310101049, dan satu lagi teman saya yaitu Amelia Dara Puspita dengan NIM 2310101058. Nah, ini bisa dilihat untuk dataset yang kelompok sudah kami pilih, yaitu tentang deteksi uang palsu dan yang uang asli ya. Jadi ada fiturnya itu 4 fitur input, ada 4, outputnya ada 2, itu 0 asli, 1 palsu, dan jumlah datanya itu dan 6 sampel training. Ini jumlah datanya yang ke bawah ya, 6 ya. Ini input ada 4, x1, x2, x3, x4, dan targetnya ini keterangannya. Oke, lanjut selanjutnya. Nah, ini merupakan data set yang ditulis tangan. Ini sama-sama yang di atas ini, cuman ini versi tulis tangannya. Ini untuk foto untuk neural networknya. Foto untuk neural networknya situ ada sesuai dengan apa namanya tadi, model ANN ya. Ada 441 arsitekturnya, 441. Sini ada 4 untuk input, 4 hidden, dan 1 output. Ini bisa ada input layer, ada 4 neural di 1, 2, 3. Lalu untuk output hidden layernya ada 4 neuron, H1, H2, H3, H4. Output layernya itu ada 1 outputnya itu ada output layer itu ada 1 neuron. Untuk aktivasinya itu sigmoid adalah 1/1 plus E pangkat Z. Learning rate-nya itu yang diketahui di sini. Learning rate-nya adalah 0,5 ya. Terus threshold-nya juga 0,5 nih. Metodenya itu ada backpropagation. Ini ada rumus-rumus yang digunakan. Tulis tangan, tak mungkin perbesar dikit. Aduh, kurang jelas ya. Sini ada input menuju pada setiap neuron. Dari input dari apa? Ya, dari input ke hidden. Di sini ada x1 dikali dengan w1h1 ditambah x2 dikali w2h1 ditambah x3 w3h1 gitu. Begitu juga untuk yang mencari untuk apa namanya, dari inputnya ke hidden layer 2, berarti x1 dikali dengan x dikali dengan w1h2. Kalau untuk yang hidden 3 berarti dia menggunakan w1h3. Jangan lupa di terakhirnya ditambah dengan bias, yang dimana biasnya itu ada BH1, BH2, BH3, dan BH4 seperti itu. Di sini ada untuk rumus aktivasi setiap neuron menggunakan fungsi sigmoid Y sama dengan 1/1 plus E pangkat min ZH. ZH itu ada nanti di bagian sini. Nah, yang ini ZH1, ZH2, dan gitu, seperti itu. Lalu yang ketiga ada apa namanya, untuk ini outputnya itu ada yang bagian sini, bagian sini.
setiap WH ini. Oke, seperti yang ininya. Situ ada H1 dikali WH1O gitu. Untuk aktivasi outputnya gunakan Y target ini, berarti Y target digunakan Y yang ini ya. Aktivasi outputnya Y1 per 1 plus E ZO. ZO nya yang digunakan yang ini ZO ya. Oke, terus di situ ada rumus untuk error. Error sama dengan target dikurang Y sigmoid. Y sigmoid yang digunakan adalah Y yang ini. Ini untuk errornya ini. Terus ada loss juga di situ, lossnya itu 1/2 target dikurangi sigmoid pangkat 2. Lossnya yang bagian sini. Nah, ini bisa dilihat untuk rumusnya seperti ini. 1/2 itu sama dengan 0,5 kan. 1/2 dikali Y yang di sini dikurang sama sini. Terus di sini ada delta output. Delta output yang bagian sini, oke. Nah, bagian sini delta seperti itu. Ini untuk rumusnya itu adalah target dikurang Y sigmoid dikali dengan Y sigmoid baru dikali 1 dikurang Y sigmoidnya. Sini ada ini forward pass ini Z sama dengan seperti itu. Tipasi ini untuk rumus errornya di sini loss SMA MSE ini 1/2 T pangkat 2 tadi seperti di sini. Ini ada rumus delta output. Ini delta hidden. Ini ada update bobot. Terus selanjutnya itu ada alur kerja, tulis tangan alur kerjanya. Jadi sini alur kerjanya rumus neural network. Situ ada data input dimasukkan ke model kan. Di situ input data, masukkan fitur, masukkan data yang x1, x2, x3 dan x4 itu. Terus di situ input dimasukkan dengan bobot, setiap nilai input dilakukan dengan bobot yang telah ditentukan. Nah, di sini bisa dilihat untuk yang pertama, bobot yang pertama sudah ditentukan di bagian atas sini ya. Di sini ada untuk bobot W1H1, W2H1 sampai dengan W4H4. W4H4 di sini. Nah, ya. W4H4. Ya. Sini. Ini W4H4. Setelah itu biar ditambahkan harus perkalikan input ZM X1 dikali sini 1 plus X1 dikali W2 plus B seperti itu. Kayak rumus seperti yang biasanya aja, cuman kita ganti kayak gini. Nah, kayak untuk menginisialisasikannya pakai WH1, W1H1, W2H1 seperti itu. Kalau untuk yang 22 kan cuman kali X1 dikali X2, W2 W1 X1 dikali W1, X2 kali W2 gitu, baru ditambah dengan bobot seperti itu, atau bias, maaf, bukan bobot. Terus hasil dihitung dengan fungsi aktivasi nilai Z-nya sudah diproses menggunakan fungsi akurasi sigmoid fx-nya itu sama dengan atau yang tadinya yang bagian sini di sigmoid ini dengan rumus yang ini 1 per 1 plus E pangkat min X seperti itu. Nilai ditentukan diteruskan ke output. Nah, dari hidden itu ke output seperti itu. Output dari hidden dan hidden layer menjadi input bagi neural output. Z kali V plus B. Output dibandingkan dengan target, hasil prediksi dibandingkan dengan harga target sekitar target T atau output Y. Error dihitung selisih antara target dan output digunakan antara menghitung error. Terus backwardnya itu backward propagationnya dilakukan, error yang diperoleh digunakan untuk menghitung ketika output dan delta output dan delta hidden layer. Ini rumusnya dari bawah. Bobot dan bias diperbarui. Bobot dan bias diperbarui menggunakan learning rate seperti ini rumusnya. Misal kalau yang bobot atau bias itu biasnya lama dikali learning rate dikali error baru dikali dengan X berapa yang digunakan, misal dicari
bias berarti kan bias 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 1 atau bias 2. Itu juga dengan bobot. Nah, di sini ada proses diulang sampai epoch yang ditentukan dengan hasilnya itu ditentukan sampai berapa. Di situ kan ada, di sini bisa dilihat, di sini ada akurasi sampai mendapatkan 100% ya. Oke. Selanjutnya di situ kita ke bagian selanjutnya itu. Nah, ini untuk scan trainingnya kayak dari data-data menggunakan Excelnya. Jadi ini untuk datasetnya, data input awal, ini targetnya. Nah, ini bisa dilihat di sini teman-teman. Ini untuk W1 sudah diinisiasikan dari awal, ini W2-nya, W3 dari sini, W4 di sini. Jadi untuk mencari ZH1 ini kita menggunakan rumus yang itu, yang X1 dikali W1H1 terus X2 dikali W2H1 seperti itu. Sedangkan untuk yang X1 sigmoid H1 sigmoidnya ini menggunakan 1/1 plus XP min M7 ini. M7 berarti menggunakan nilai ini ya, M7 ya. M yang ke-7 berarti nilai ini yang digunakan. Itu juga dengan H2 berarti sini misal kalau cari H2 yang ZH2 berarti X1 dikali W1H2, X2 kali W2H2 dan seterusnya. Itu juga dan yang lainnya. Nah, sedangkan untuk mencari yang WH1O ini dia menggunakan bentar. Lihat dulu. Yang ini sudah diinisialisasikan nilai dari awal untuk nilai dari WH1O, W2O ini. Sedangkan yang dicari itu adalah yang ZO ini. Untuk mencari yang ZO ini kita menggunakan si H sigmoidnya yang sudah ditentukan tadi ya. Jadi ketika mencari ini berarti kita menggunakan yang H1 sigmoid ini dikalikan dengan WH1O baru ditambah dengan H2 sigmoid ini, baru dikalikan dengan si WH2O dan H3 sigmoid dikali WH3O ditambah H4 sigmoid dikali WH4O baru ditambahkan dengan BO bias untuk outputnya. Nah, sini ada untuk error dan lossnya juga. Jadi sudah ditentukan ya rumusnya. Sini juga ada delta H1, delta O, delta H1, delta H2. Di sini ada gradien W1 H1. Nah, di sini ada update bobot. Di sini bisa dilihat ini tadi ya. Gunakan learning rate seperti itu. Dulu. Oke, jadi seperti itu untuk ininya. Jadi di sini kan untuk ini bibar ini ada kelas ini didapatkan dari nilai ini si threshold bentar 7 nilai dari P7 nya kita lihat yang ada. Nah, yang ini nilai dari Y sigmoid ini jika dia kurang dari threshold ini Y sigmoid itu atau lebih besar dari learning rate ini maka dia nilainya 1, sedangkan kalau dia kecil maka nilainya 0. Kita bisa lihat nilai dari Y sigmoid itu adalah 0,57, berarti dia lebih besar kan, berarti dia nilainya adalah 1. Makanya dia hasilnya 1. Itu juga untuk yang bawahnya. Kalau yang create ini dia jika G7 berarti target ini
sama dengan yang kelas ini. Jika dia sama dengan kelas ini, nilai target sama yang kelas ini sama, maka hasilnya itu 1. Tapi kalau beda, maka nilainya adalah 0. Nah, bisa dilihat karena target sama kelas ini beda, makanya dia hasilnya 0. Sini kita bisa lihat yang data yang ketiga. Data yang ketiga kan targetnya adalah 0, sedangkan kelasnya ini adalah 0, makanya dia hasilnya 1. Dia akan bernilai 1 ketika target dan kelas sama nilainya sama, yaitu sama-sama 1 atau sama-sama dengan 0. Oke. Baik, selanjutnya di sini ada total loss. Jadi total loss itu jumlah dari ini. Jadi kan ada loss kan yang sampai error. Nah, jumlah dari ini. Kalau kan sum ini baru dipangkatkan dengan 2 di sini. Mana dia? Total loss ini. Ini total efek ini loss ini juga nilai dari si dari lossnya juga sih, yang dari loss ini gunakan nilai ini sampai ini. Terus di sini ada SE-nya. Ini nilai dari si ini bisa dilihat nilai dari ini dipangkatkan 2. Bisa. Kalau misalnya yang bawahnya berarti dengan nilai ini dipangkatkan 2 lagi. Ini MSE dan ini akurasinya. Ini akurasinya dihitung dari nilai ini kan. Ini set di blok baru rank, terus kita enter. Baru di sini kita ganti, di sini kita pakai yang persen ini, maka dia akan otomatis berubah dengan persen di sini. Seperti itu ya. Jadi di sini di epoch ke-6 kita sudah mendapatkan nilai yang 100% akurasinya. Ya, epoch ke-6 sudah dapat 100%. Tapi ini saya lanjutkan sampai epoch ke-10. 100% ini. Oke. Lanjutnya di situ sudah nah di sini ada untuk testingnya. Ya, di sini bisa lihat teman-teman testingnya itu. Ini saya baru lakukan misalnya satu testing ya, data testing di sini. Ini untuk inputnya. Ini data X1 X2 nya untuk kita ini targetnya. Ini untuk nilai dari bobotnya itu kita ambil yang paling terakhir ini, yang kuning ini ya. Kita ambil yang kuning ini untuk bobotnya. Sedangkan dan yang kita gunakan itu hanya sampai sampai ini aja yang kita gunakan. Sebenarnya sampai ini untuk mendeteksi, bukan mendeteksi, untuk mentesting. Hanya digunakan sampai yang loss ini, sampai sigmoid ya, sama sampai error ini, sampai loss ini. Sedangkan yang gradient dan seterusnya itu kita tidak gunakan untuk mentestingnya. Nah, di sini bisa dilihat untuk data input X12 yang ini dengan bobot yang terakhir tadi, maka dia akan menghasilkan di sini ada kurnya 1. Berarti dia adalah uang palsu, berarti dia karena dia bernilai 1. Ini bisa dilihat kan kalau 1 kan 1 uang palsu, sedangkan yang 0 adalah uang asli. Seperti itu. Ini untuk menghitung manualnya tuh, yang menghitung ini sih, yang bagian sini hitung yang ini, tapi secara manual di kertas. Ini ada ini sebenarnya ada banyak gitu.
Dan ini untuk kodenya ini. Ini untuk kodenya itu. Nah, ini untuk kodenya. Oke, ini format. Ini datanya itu didapat dari dataset yang ini. Dataset yang awal aja. Nah, yang ini 36 itu ada targetnya 000111 itu targetnya. Itu datasetnya. Terus ini ada alpha ini adalah learning rate-nya. Ini ada untuk inputnya, inputnya. Ini bobot untuk input hidden, ini bobot untuk hiddennya. Terus di sini untuk hidden outputnya, berarti bobot dari hidden ke output. Yang ini ya dari hidden ke output. Dan di sini ada bobot, ada bias outputnya. Ini ada depth segmentnya dengan rumus. Satu plus mat SP min x nya. Oke. Sini ada epoch, terus sini ada for in rank epoch, for in x row 4, target row 4. X nya ini adalah inputnya, targetnya itu ada titik. Terus sini ada error sama dengan target dikurangi. Ini untuk mencari delta output error sama dengan ini. Ini ada juga untuk ini untuk hidden output, alpha dikali delta output dikali hidden. Ini b output atau bias output sama dengan alpha dikali dengan delta output. Ini ada print hasil prediksi, terus juga dan ini untuk outputnya dari kode ini. Seperti itu untuk sedikit penjelasan mengenai tugas ini. Jadi hasil prediksinya itu sudah benar. Sini ada akurasi 100. Ini perbandingan hasil aspek forward pass, Excel bar sesuai formula Excel, manual tangan, ada kode Python. Jadi di sini ada kesimpulan. Jadi neural network person berhasilkan mengklasifikasikan seluruh 6 data uang dengan benar mencapai akurasi 100% setelah 10 epoch training. Setelah 6 epoch training ya, cuman kita buatnya sampai 10 tadi. Terus konsisten 3 metode hasil perhitungan pada Excel, manual 3 ke Python menunjukkan nilai yang konsisten, membuktikan pembenaran implementasi algoritma. Terus ini ada arsitekturnya, yaitu 441, yaitu 4 input, 4 hidden dan 1 output dengan fungsi aktivasi segmen dengan learning rate 0,5 atribut efektif untuk kasus segmen. Terus perbedaan pendekatan adalah Excel cocok untuk visualisasi langkah per langkah, terus perhitungan manual dan berdalam pemahaman, sedangkan kode Python lebih efisien untuk dataset besar dan produksi. Jadi itu untuk penjelasan mengenai tugas yang ini. Jadi mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan karena di sini juga kami masih belajar dalam membuat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.